Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit di ufuk barat perlahan berubah merah darah saat mobil tua milik Arman melaju membelah jalanan sepi yang dipenuhi kabut. Ia melirik ke kursi penumpang, tempat Tara, kekasihnya, duduk dengan wajah gelisah. Peta lusuh terbuka di pangkuan Tara, namun tak banyak membantu. Mereka sudah tersesat hampir 1 jam. Aku bilang, kita seharusnya berhenti di pompa bensin terakhir itu, keluh Tara, menggigit bibir. Aku tahu, balas Arman, berusaha terdengar tenang. Tapi GPS mati, sinyal nggak ada. Kita harus terus jalan sampai nemu tempat untuk bertanya. Angin malam mengetuk-ngetuk jendela mobil, membawa bisikan samar entah dari mana. Tara merapatkan jaketnya, bulu kuduknya berdiri. Jalanan makin lama makin asing. Pepohonan di sisi kanan kiri jalan tampak membentuk siluet aneh, seakan mengawasi. Beberapa meter ke depan, lampu mobil menangkap papan kayu tua berlumut. Tulisan di atasnya nyaris terhapus waktu. Persinggahan terakhir, 500 M. Arman dan Tara saling berpandangan. Tidak ada pilihan lain. Mobil melaju pelan ke arah bangunan besar yang muncul dari balik kabut. Sebuah penginapan tua berdiri di tengah lapangan kosong, temboknya kusam, atapnya sebagian runtuh. Jendela-jendela gelap seperti mata kosong yang mengintai. "Apa ini aman?" bisik Tara. "Kita cuma butuh tanya arah." "Mungkin ada orang," kata Arman, mencoba meyakinkan diri sendiri. Mereka turun dari mobil. Udara di sekitar penginapan terasa berat, berbau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Setiap langkah mereka di tanah berkerikil terdengar nyaring. Pintu depan berderit saat Arman mendorongnya terbuka. Aroma lembab dan kayu lapuk langsung menyerbu hidung. Aula utama gelap, diterangi cahaya remang dari lampu gantung yang berayun perlahan. "Halo?" panggil Arman. Suaranya menggema aneh. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang mendesir di antara balok kayu tua. Di sisi kanan, ada meja resepsionis dengan bel kuno berkarat. Arman memencetnya. Ting! Suara bel bergema, membuat Tara tersentak. Dari balik kegelapan, sosok seorang wanita tua muncul perlahan. Wajahnya keriput, matanya redup tak bersinar. Ia mengenakan gaun hitam lusuh. Tangan kurusnya bergetar saat memegang buku tamu yang sudah sobek-sobek. "Selamat datang." Suaranya serak, hampir berbisik. "Kalian menginap?" Arman tersenyum kaku. Sebenarnya kami hanya ingin bertanya arah. Kami tersesat." Wanita itu tersenyum, senyum yang tak sampai ke matanya. "Di sini, tempat beristirahat. Tidak ada jalan keluar malam ini," katanya pelan. Tara merasakan sesuatu merayap di punggungnya. Ia menarik lengan Arman. "Kita pergi saja," bisiknya. Namun sebelum mereka sempat mundur, suara pintu di belakang menutup dengan keras. Tara menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya pintu tua yang kini terkunci rapat. Wanita itu mengulurkan kunci tua dengan gantungan kayu bertuliskan angka 13. "Kamar kalian sudah disiapkan," gumamnya. Arman menelan ludah. Melawan insting yang berteriak untuk lari, ia menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Tangga kayu di sudut ruangan mengarah ke lantai atas. Anak-anak tangga berderit di setiap langkah mereka. Dinding koridor dipenuhi lukisan-lukisan kuno berdebu. Sosok-sosok dalam lukisan tampak seolah mengikuti gerak mereka dengan tatapan kosong. "Kita nggak boleh tidur di sini, Men," bisik Tara ketakutan. "Aku merasa ada yang salah." "Aku tahu," balas Arman, menoleh ke belakang. Tapi koridor yang tadinya kosong kini tampak lebih panjang, lebih gelap, seperti menelan jalan kembali ke bawah. Mereka sampai di depan kamar 13. Arman memasukkan kunci, berusaha mengabaikan getaran di tangannya. Pintu berderit pelan saat dibuka. Ruangan itu dingin dan suram. Tempat tidur tua berdiri di tengah, sprei putihnya penuh bercak kuning kecoklatan. Cermin besar di dinding retak di beberapa bagian, membentuk pantulan aneh. Aroma anyir memenuhi ruangan.
Tara mengelus lengannya sendiri, merasa diawasi. Saat Arman menutup pintu, terdengar suara ketukan tuk-tuk-tuk dari dalam lemari. Mereka saling menatap. Nafas Tara memburu. "Men, ada sesuatu di situ," katanya setengah menangis. Arman berusaha keras terlihat berani, mendekati lemari. Ia meraih gagang pintu lemari dan membukanya perlahan. Kosong. Hanya bayangannya sendiri yang terpantul di dalam. Ia menghela nafas lega, sampai sebuah tangan pucat keluar dari bayangan di cermin dan mencengkeram bahunya dari belakang. Arman berteriak. Tubuhnya terlempar ke belakang menghantam lantai keras. Tara menjerit, berlari mendekat. Namun pandangannya terpaku pada cermin. Di sana, di balik bayangan retak, sosok seorang anak kecil berdiri diam. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seakan membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Tara menarik Arman berdiri. Mereka berdua mundur menjauh dari lemari. Jantung berdebar kencang. "Kita harus keluar dari sini," seru Tara. Tanpa pikir panjang, mereka membuka pintu kamar dan berlari ke koridor. Namun, koridor itu berubah. Tidak lagi lurus menuju tangga, melainkan berbelok-belok, bercabang seperti labirin tua yang pengap. Lampu-lampu gantung berkedip-kedip, menebar bayangan bergerak di sepanjang dinding. "Apa-apaan ini?" Arman memaki, napasnya berat. Mereka berlari, berbelok ke kiri, ke kanan, mencoba menemukan jalan keluar. Tapi setiap belokan hanya membawa mereka kembali ke titik semula, depan kamar 13. Tara hampir menangis. Ini seperti jebakan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat di belakang mereka. Arman menoleh, matanya membelalak. Sosok pria besar bertopi lusuh, dengan wajah setengah hancur, menyeret kapak berkarat sambil berjalan ke arah mereka. Suara seretan logam di lantai memekakan telinga. "Ayo lari!" teriak Arman. Mereka berlari secepat mungkin. Kaki-kaki mereka nyaris terpeleset di lantai kayu yang basah dan licin. Nafas mereka memburu, dada terasa mau meledak. Mereka menemukan sebuah pintu lain di ujung koridor. Tanpa ragu, Arman mendobraknya. Di balik pintu, sebuah tangga spiral tua melingkar turun ke kegelapan. Tanpa pilihan, mereka melompat masuk dan menuruni anak-anak tangga dengan panik. Suara langkah berat si pria bertopi terus mendekat. Tangga itu seakan tak pernah berakhir. Dinding di sekeliling mereka dipenuhi goresan-goresan seperti cakaran tangan. Darah kering mengotori setiap sudut. Sampai akhirnya, mereka tiba di dasar. Ruangan itu gelap dan pengap, diterangi hanya oleh lentera tua yang tergantung. Di tengah ruangan, berdiri deretan peti mati kayu tua. Beberapa peti tampak terbuka, isinya kosong. Suara bisikan tak jelas memenuhi udara, membuat kepala mereka pening. "Di mana kita?" desis Tara, matanya liar mencari jalan keluar. Di salah satu sudut, Arman melihat pintu besi kecil. Ia menarik Tara ke sana. Mereka mendorong pintu itu, yang berderit berat sebelum terbuka. Mereka menemukan diri mereka di lorong sempit berbatu, dingin dan berembun. Di sepanjang dinding lorong, tangan-tangan kecil mencuat dari celah-celah batu, seolah berusaha meraih mereka. Tara menjerit saat salah satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Arman menendang tangan itu keras-keras, melepaskan Tara, dan mereka terus berlari. Lorong itu terasa seperti memanjang tanpa akhir. Di setiap langkah, bisikan makin keras. Kata-kata tak beraturan bercampur menjadi jeritan dan tawa mengerikan. Mereka akhirnya mencapai sebuah ruang terbuka. Ruangan itu tampak seperti kapel tua, altar runtuh di tengah, patung-patung rusak berbaris di sepanjang dinding. Di atas altar, sebuah lukisan besar tergantung miring, melukiskan penginapan itu sendiri, namun dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan tak berbentuk. Sebelum sempat mencerna apa yang mereka lihat, lantai di bawah mereka berguncang. Tanah retak, dan dari celah-celahnya, asap hitam mulai membubung. Dari dalam asap, sosok-sosok hitam muncul. Mereka melayang tanpa bentuk pasti, hanya mata merah yang menyala-nyala dalam kegelapan. Suara jeritan ribuan jiwa memenuhi ruangan, menusuk telinga.
Tara menggenggam tangan Arman erat. "Kita harus keluar dari sini," ia berteriak di tengah kekacauan. Arman menunjuk ke arah sebuah pintu besar di sisi lain kapel. Mereka berlari secepat mungkin, berusaha menghindari sosok-sosok hitam yang mengejar. Setiap sentuhan sosok itu meninggalkan rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Saat hampir mencapai pintu, sesuatu menarik kaki Arman, menjatuhkannya. Tara berbalik, menarik tubuh Arman dengan sekuat tenaga. Dengan jeritan penuh amarah, Arman menendang sosok itu dan berhasil berdiri kembali. Mereka mendorong pintu besar itu bersama-sama. Pintu terbuka, dan cahaya terang menyilaukan menyambut mereka. Mereka berlari keluar, dan menemukan diri mereka kembali di lobi penginapan. Wanita tua itu masih berdiri di sana, tersenyum dingin. "Sudah kubilang," bisiknya. "Tidak ada jalan keluar." Arman mundur satu langkah, melindungi Tara di belakangnya. Wanita tua itu tetap tersenyum, wajahnya perlahan berubah, kulitnya memucat, matanya kosong, dan tubuhnya mulai membusuk di depan mata mereka. Dengan napas terengah, Tara menarik lengan Arman. "Kita harus cari jalan lain. Jangan diam saja." Mereka berlari menuju pintu keluar. Tetapi saat Arman menarik gagang pintu, pintu itu tetap tak bergeming. Seolah menjadi bagian dari dinding. Ia memukul, menendang, namun sia-sia. Tara mencoba jendela, namun kaca jendela bergetar seperti air, bukan kaca biasa. Wanita tua itu melangkah perlahan ke arah mereka. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Semua yang datang ke sini akan tinggal selamanya," katanya. Suaranya seperti ribuan bisikan bercampur. Tiba-tiba, dinding-dinding penginapan mulai berubah. Kecatnya terkelupas. Kayu lapuk terkelupas menunjukkan tangan-tangan yang mencakar dari dalam, mencoba keluar. Lantai bergemuruh. Seolah-olah penginapan itu hidup, bernapas, dan lapar. Arman menarik Tara ke tangga. Mereka berlari naik, mencari tempat untuk bersembunyi. Tangga itu seolah tak berujung, membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan penginapan. Mereka sampai di lantai atas. Lorong-lorong lebih panjang, lebih sempit, dengan pintu-pintu kamar berjajar rapat, semua bernomor ganjil, 1, 3, 5, 7. Dan semuanya terbuka sedikit, mengundang. Suara-suara aneh terdengar dari balik pintu. Tangisan, tawa cekikikan, bisikan menggoda. Mereka berlari melewati lorong itu, hingga menemukan satu pintu tertutup rapat. Di atasnya tertulis, "Ruang Pengelola." Arman mencoba membuka pintu, dan kali ini berhasil. Mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Ruangan itu kecil, dipenuhi dokumen-dokumen tua dan peta bangunan penginapan. Dengan cepat, Tara menemukan sebuah buku besar bersampul kulit yang sangat tua di atas meja. "Apa ini?" gumamnya, membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam buku itu, terungkap sebuah kisah kelam. Penginapan persinggahan terakhir dulunya adalah rumah singgah untuk para pelancong pada abad ke-18. Tapi ada tragedi besar. Seorang pemilik penginapan, terobsesi dengan keabadian, melakukan ritual terlarang menggunakan tamu-tamunya sebagai korban. Darah para tamu digunakan untuk memberi nyawa pada penginapan itu. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan, namun roh mereka terjebak, selamanya menjadi bagian dari tempat ini. Tara membaca keras-keras. Yang masuk, akan menjadi bagian. Jiwa akan menyatu dengan dinding, lantai, dan bayangan. Tak ada yang pergi, tak ada yang bebas. Arman merinding. "Ada cara keluar," kata Tara, menunjuk ke halaman terakhir. "Bakar jantung penginapan." Di bawah tulisan itu tergambar sebuah ruang rahasia, terletak di bawah fondasi penginapan, tempat jantung itu berada, benda yang menjadi sumber kekuatan terkutuk. "Kita harus ke sana," kata Arman mantap. "Ini satu-satunya jalan." Tapi saat mereka hendak keluar, terdengar ketukan pelan di pintu. "Oh, oh, oh." Mereka saling berpandangan, menahan napas. Ketukan itu berubah menjadi hentakan keras. Pintu berguncang hebat.
Dari celah bawah pintu, mengalir darah hitam yang mendesis begitu menyentuh lantai. "Kita harus kabur sekarang," teriak Tara. Arman membuka jendela kecil di sudut ruangan. Di luar, hanya kegelapan tak berujung. Namun di bawah, samar-samar, terlihat balkon kayu yang sudah lapuk. Mereka memanjat keluar. Balkon itu berderak mengerikan saat diinjak, nyaris roboh. Dengan hati-hati, mereka menyusuri sisi luar bangunan, mencari jalan ke bawah. Tiba-tiba, tangan-tangan busuk keluar dari celah-celah kayu, mencoba meraih kaki mereka. Tara hampir jatuh, namun Arman menangkapnya tepat waktu. Dengan susah payah, mereka mencapai atap teras. Dari sana, Arman melihat sebuah lubang besar di halaman belakang, tepat seperti yang digambar di buku, jalan masuk ke fondasi penginapan. "Ayo!" seru Arman. Mereka melompat turun, mendarat di tanah keras. Di belakang mereka, penginapan bergemuruh, seolah marah. Angin kencang bertiup, membawa suara-suara jeritan. Tara menggenggam tangan Arman, dan bersama-sama mereka berlari menuju lubang itu. Namun, saat mereka tiba di tepi lubang, sosok wanita tua itu sudah menunggu di sana, senyum lebarnya penuh kebencian. "Kalian pikir bisa melarikan diri?" bisiknya. Suara itu seperti derit besi berkarat. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari lubang, asap hitam membubung, membentuk tangan-tangan raksasa yang mencoba meraih mereka. Arman dan Tara saling menatap, tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melompat masuk ke dalam kegelapan lubang. Dan dunia di sekitar mereka runtuh. Tubuh Arman dan Tara terhempas keras ke dasar lorong batu yang gelap. Debu dan tanah beterbangan, memenuhi paru-paru mereka dengan rasa sesak. Mereka batu keras, berusaha bangkit, sementara di atas, suara-suara mengerikan menggema, seolah seluruh penginapan tengah berteriak marah. Mereka berada di sebuah lorong bawah tanah sempit. Dindingnya basah dan penuh akar-akar busuk. Udara di sini lebih berat, lebih bau, seakan bernapas dalam kematian itu sendiri. Lampu minyak tua yang tergantung di dinding bergoyang-goyang, menerangi jalanan ke depan, menuju satu ruangan besar, tempat sesuatu berdenyut dalam kegelapan. Mereka berjalan cepat, melewati lorong sempit itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menarik mereka kembali. Saat tiba di ruangan besar, mereka tertegun. Di tengah ruangan itu, tergantung dari langit-langit oleh tali-tali akar, sebuah benda berbentuk jantung raksasa berdenyut perlahan, berwarna hitam keunguan, meneteskan cairan pekat ke lantai. Setiap denyutannya menghasilkan suara menderu yang mengguncang dinding. Itu, jantung penginapan. Di sekeliling ruangan, sosok-sosok kabur melayang. Wajah-wajah hampa para tamu lama yang terjebak di penginapan. Mereka menangis, berteriak tanpa suara, terikat selamanya pada tempat terkutuk ini. "Kita harus menghancurkannya," kata Tara dengan suara gemetar. Arman mengangguk, mengencangkan genggaman pada pipa besi berkarat yang ia temukan di lorong tadi. Ia melangkah maju. Namun, sebelum ia sempat memukul, tanah di belakang mereka pecah. Wanita tua itu muncul, kini berubah menjadi sesosok makhluk mengerikan. Tubuhnya membengkak, tangan-tangannya panjang dengan kuku hitam tajam, mulutnya menganga memperlihatkan gigi-gigi runcing. "Kalian tidak boleh!" geramnya, suaranya bergema ribuan lapis. Makhluk itu menerjang ke arah mereka. Tara mendorong Arman ke depan. "Hancurkan jantungnya. Aku akan menahan dia." "Tara, jangan!" Arman berteriak, tapi Tara sudah berlari ke arah makhluk itu, mengacungkan pecahan kayu tajam sebagai senjata. Arman menggertakkan gigi, berlari menuju jantung. Ia mengayunkan pipa besinya dengan sekuat tenaga. Pukulan pertama menghantam jantung itu, membuat cairan hitam muncrat ke segala arah. Penginapan di atas mereka menggeram, retak, dan bergetar. Makhluk itu menjerit kesakitan, berusaha melepaskan diri dari serangan Tara. Arman menghantam lagi, dan lagi, setiap pukulan membuat denyutan jantung melambat. Cahaya di sekitar mereka berkedip, roh-roh yang terperangkap mulai berteriak kegirangan atau ketakutan.
Tara tersungkur saat makhluk itu menghantamnya dengan kekuatan tak manusiawi. Tubuhnya terlempar ke dinding batu, berdarah. Arman menoleh. Hatinya hancur melihat Tara tak bergerak. Dengan amarah membara, Arman mengayunkan pukulan terakhir, menghancurkan jantung itu menjadi serpihan busuk. Ledakan cahaya hitam memenuhi ruangan. Jeritan ribuan roh terdengar. Kemudian semuanya sunyi. Makhluk itu mengerang panjang sebelum meledak menjadi asap hitam, lenyap tanpa jejak. Lantai runtuh. Dunia berputar. Segalanya menjadi gelap. Saat Arman membuka mata, ia berada di rerumputan. Langit malam bertabur bintang, angin segar menerpa wajahnya. Di kejauhan, terlihat mobil tua mereka, utuh, terparkir di pinggir jalan. Tidak ada penginapan. Tidak ada kabut. Seolah semuanya hanya mimpi buruk. Tapi Tara. Arman berlari mencari. Ia menemukan Tara tergeletak di rumput. Wajahnya pucat namun bernapas. "Tara!" seru Arman, mengguncang tubuhnya. Mata Tara terbuka perlahan. Ia menatap Arman dengan senyum lemah. "Kita berhasil," bisiknya. Arman mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya. Mereka berpelukan di bawah langit malam, merasa bebas, hidup. Namun, saat Arman menoleh ke arah jalan, sesuatu membuat darahnya membeku. Di tepi jalan, samar-samar, berdiri sosok wanita tua itu. Wajahnya tersenyum tipis, matanya kosong. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah melambaikan selamat tinggal, atau mengundang mereka kembali. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, lenyap di tiup angin. Arman memandang Tara, hatinya masih berdebar keras. Mereka tahu, mereka sudah lolos. Tapi kutukan persinggahan terakhir, mungkin belum benar-benar berakhir. Dan di suatu tempat, di balik kabut penginapan itu masih menunggu korban berikutnya.